Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project Silvia S15 RB26 part ke-7. Ya, emang lama banget dari part ke-6 ke part 7-nya karena ada banyak project yang harus gue selesaiin sama Ziko. Dan jujur kemarin sempat kehilangan motivasi untuk melanjutin mobil ini. Ya emang wajar sih kita kalau di project yang lumayan lama pengerjaannya ini, kadang kita suka kehilangan motivasi. Tapi motivasi udah balik lagi sekarang dan malah tinggi banget. Karena semua body parts Vertex yang kemarin belum sampai, udah sampai sekarang. Sekarang kita unwrapping aja langsung. Ya sesuai ekspektasi, body kit Vertex itu rapi banget finishingnya. Ini kayak udah dicat, padahal belum dicat ya. Tapi finishingnya tuh mulus banget. Dan kalau dibandingin sama yang Karma ini Karma udah dicat, ini yang belum dicat. Kalau di kamera mungkin bisa kelihatannya kayak sama ya. Tapi sebenarnya masih ada beberapa yang harus didempul lagi, harus di finishing lagi ulang. Terutama di bagian yang pojok-pojok sini ada bagian coaknya, ini mungkin karena shipping ya. Di kedua pojok sini nih rada coak dikit. Tapi overall rapi banget, sampai balik-baliknya jaring-jaringnya juga rapi banget ya. Karena kemarin yang di body kit gue yang sebelumnya itu kan gue dapetnya second ya. Jadi nggak tahu kalau beli Vertex baru tuh kondisinya tuh kayak gimana, nggak tahu. Dan fendernya juga enteng banget nih. Ini fender bagian kiri, jaring-jaringnya rapi banget. Tapi ada sedikit imperfection di sini nih. Ada semacam ya retak dikit nih di bagian luarnya, tapi ini bisa didempul lagi, bisa dirapin pasti sama Mas Vino. Bukan masalah yang besar. Gak sabar sih gue mau tes fitting body kit ini dan kap mesinnya juga di mobil, tapi sebelumnya kita harus bikin dulu piping intercooler dan banyak ngerubah fabrikasi di bagian engine bay. Karena piping intercoolernya beda banget sama yang SR20. Kita kerjain aja langsung. Sebelum kita bikin piping intercoolernya, ada 3 parts yang harus kita siapin. Yang pertama adalah intake. Ini intake yang kemarin sih, yang nggak bisa pas masuk ke RB26, tapi akhirnya berhasil di custom sama Mas Yayo dari Inspiration Motorsport. Thank you banget Mas. Tapi ini belum selesai juga, sebenarnya masih ada yang harus dibenahin lagi. Sengaja gue bawa pulang dulu supaya kita bisa bikin piping intercoolernya. Parts yang kedua adalah housing turbonya. Ini udah kita custom dikit, kita kasih elbow 90 derajat supaya nanti pipingnya bisa kelihatan rapi banget. Dan ini baru dicantum karena mungkin masih ada adjustment dikit ya. Dan part selanjutnya adalah intercooler. Ini intercooler yang lama sih sebenarnya, dan menurut gue cukup gede. Bahkan ini intercooler gede banget untuk di SR20 DET ya. Ya pastinya cukup lah untuk di RB26. Dan karena kita masih pakai intercooler yang lama dan posisi intercooler nggak gue rubah, kita bisa pakai beberapa bagian piping intercooler yang lama. Kayak ini yang di bagian bawah deh. Bagian bawah ini bisa kita manfaatin lagi. Jadi kita menghemat waktu dan tenaga banget. Tinggal bikin piping bagian atas yang masuk ke housing turbo dan masuk ke intake-nya. Sekarang kita pasang aja satu persatu part ini, mulai dari housing turbo dulu. Ya, intercoolernya udah kepasang, dan yang terpenting sekarang si intake-nya juga udah kepasang dan turbo juga udah ada elbow-nya. Jadi kita bisa ngebayangin gimana sih nanti kurang lebih si piping intercoolernya. Ada sedikit advantage di RB karena RB ini kan turbonya di sebelah kiri mobil ya. Dan turbo itu rata-rata clockwise muternya. Jadi dia bisa rapih kayak gini. Misalnya di JZ kita lihat, karena turbo ada di sebelah kanannya si mesin,
dan turbo itu clockwise, jadi bentuknya dia nggak bisa lurus ke bawah karena ada header di sini. Bentuk si pipingnya harus naik dulu buat masuk ke sini. Sedangkan kalau di RB bisa langsung kita elbowin lagi dari sini, belok ke sini. Ini kasih lubang baru di sini dan nggak akan gue pakai lubang di sini, akan kita tutup. Jadinya jauh lebih rapi di RB dibanding di JZ. Dan kemungkinan pipingnya juga lebih pendek karena simple aja gitu, nggak perlu naik langsung dari belokan situ. Untuk yang di bagian intake ini kebetulan banget lubangnya ini sesuai posisinya sama si throttle body, jadi ntar kemungkinan nggak ada banyak perubahan sih. Sekarang kita coba dulu aja piping yang lamanya, kita coba pasang deh yang bagian bawah. Piping untuk di bagian intake udah gua pasang dengan yang lama dan keberuntungan nih, bisa pas banget. Jadi bener-bener mungkin bisa tanpa custom sedikit pun, karena kita tinggal nyari elbow silicone hose yang 45 derajat langsung bisa masuk nih. Ini bener-bener keberuntungan sih, bikin gua nggak jadi banyak kerjaan. Cuma gua kurang suka elbow silicone hose yang ngebelok, jadi pipingnya aja yang mau gue belokin nih. Jadi ini ntar kita tambah sudut 45 derajat di pipingnya, bukan di silicone hose-nya. Dan ini rada sedikit mentok di lubangnya juga akan gue gedein dikit. Tapi intinya ini benar-benar keberuntungan nih. Tinggal kita coba di bagian yang turbo. Pakai piping yang lama juga, ini J-pipe ya. Nah, ini tinggal ada perubahan dikit. Kalau dari atas, ini kita tinggal tambah 90 derajat ke sini. Jadi dia masuk lewat kolong. Jadi ibaratnya kalau dari atas itu begini. Dari posisi dari atas, dia 90 derajat ke sini, masuk. Nanti ketemu sama piping yang di bawah, itu gue baru pakai silicone hose elbow yang 90 derajat. Ya, langsung aja kita lubang-lubangin yang mesti dilubangin. Ya, lubangnya udah gue bikin nih, walaupun rada sedikit kegedean dan kurang rapi, nanti bisa kita kecilin. Yang penting piping udah bisa masuk. Udah bisa masuk. Nah, dan ini udah ada ruangnya, jadi masih bisa goyang-goyang nih pipingnya tanpa nyentuh si sasisnya lagi. Dan untuk bagian bawah udah ketemu nih. Nah, gua nggak berniat untuk bikin satu piece di bagian si turbo ini karena takutnya jadi kepanjangan, dan kalau satu piece kepanjangan tuh kadang bongkarnya setengah mati. Jadi di sini kita akan pasang silicone hose elbow yang 90 derajat kayaknya. Dan tadi gue sempat bilang gue nggak suka silicone hose elbow ya, tapi di bawah ini nggak kelihatan kan, jadinya lebih rapih tetap kelihatannya dan fungsional karena bongkar pasangnya gampang. Dan untuk di bagian intake-nya ini lubangnya juga udah gue gedein lagi karena tadi masih mentok. Dan gue mau manfaatin semua sisaan dari yang SR20 DET supaya green aja, nge-recycle yang udah ada. Ini 45 derajat akan kita potong juga, nyesuaiin sama si piping yang udah ada buat masuk ke sini. Tapi elbow silicone hose-nya, silicone hose yang reducer dan elbow-nya masih on the way. Gue masih order pakai Gojek. Sebelum itu juga gue mau potong rambut dulu, abis di Bimo potong rambut. Jadi gue istirahat dulu. Ya, akhirnya gue udah selesai potong rambutnya. Sekarang Pak Markoyo yang lagi potong rambut. Dan ternyata enak juga abis kita potong sasis, potong rambut. Sekarang saatnya kita potong piping. Yang pertama yang mau gue potong adalah bagian flare-nya ini, karena kan mau disambung. Kalau ada flare-nya jadinya rada aneh gitu. Sama ini sudutnya aja, elbow-nya mau gue pakai, jadi mau gue ukur-ukur dulu, terus kita potong, itu dilas.
Ya, idealnya itu motong pipa harus pakai gerinda yang gede tuh yang di meja supaya radiusnya bisa pas. Jadi bener-bener lingkarannya nggak oval gitu. Tapi karena kita nggak ada, gue motong pakai angle grinder doang. Ada sedikit tips nih, biar bisa radius lingkarannya itu pas. Yaitu pakai klem. Jadi kita pasang klem gini, terus kencengin klemnya sampai kencang. Ya, terus kita garisin sesuai gimana titik potongnya pakai spidol. Misalnya gini. Terus muter dikit. Nah, kalau udah kayak gini, pastinya lingkarannya itu sempurna. Dan pada saat kita nyambung antara pipa ke pipa, jadinya bisa lebih pas gitu, lebih optimal. Ya walaupun nggak akan sempurna pakai gerinda yang gede, pakai cara ini lumayan ngebantu sih. Karena kita potong aja. Panas. Ya, keduanya udah kita potong. Sekarang kita tes fitting aja. Gue rasa sih bakal ada adjustment lagi ya. Karena tadi ngitungnya masih kasar doang. Ini elbow-nya. Sebenarnya sih bisa pas ya. Ini bisa pas, cuma karena silikon house itu kan nggak harus exact ya. Angle-nya bisa kita ada toleransi dikit. Jadi sebenarnya masih bisa. Cuma gue nggak suka aja nih kalau angle-nya nggak bener. Kayaknya harus dipotong sekitar sesenti 2 senti lagi nih, biar dia geser dikit. Ya, kita sempurnakan aja deh. Gak diuber waktu ini. Ya, yang satu ini udah gue potong lagi sekitar 1 atau 2 senti tadi. Kita tes fitting aja langsung untuk yang kedua kalinya. Nah, ini kurang lebih gini bawah. Yang atas sekalian kita coba pakai silikon house-nya. Ntar dulu deh, coba gini dulu. Ya, oke sini. Pas. Begini ya. Kayak gini lebih pas malahan. Nggak benar. Balik tadi. Lupa sampai orientasinya kemana. Nah, kita tes deh pakai silikon house. By the way, ini ngambil dari punya Bimo. Pinjem bentar ya, kalau lu nonton video ini. Gue sih niatnya nggak pengen pakai warna biru, pengennya pakai warna hitam sih nantinya. Karena ternyata kurang cocok warna biru ketemu mesin warna merah. Ya, pas banget ternyata. Cakep banget nih. Nah, ini kita tinggal tandain aja. Karena gue nggak ada mesin las aluminium di sini. Ada sih sebenarnya mesin las gue yang itu bisa aluminium, cuma gasnya nggak ada. Dan gue juga belum belajar. Jadi kita bawa keseluruhannya ke Inspiration Motorsport untuk dicantum. Kalau udah dicantum, gue bawa pulang lagi untuk ngetes apakah pas apa enggak. Habis itu kalau udah pas, gue balik lagi ke Inspiration Motorsport untuk dilas, ngiterin semuanya. Dan semoga cuma 2 kali doang bolak-baliknya. Ya, gue udah sampai di Inspiration Motorsport. Sekarang kita langsung aja cantum ini di
kayak di ruang fabrikasinya sana. Langsung aja. Ya, nggak sampai 5 menit, cuma ngecantum, dibersihin dulu sih tadi sama Mas Yayo. Udah dicantum 3 titik, semoga kuat. Ntar kita langsung tes fitting. Kalau misalnya udah pas, kita balik lagi untuk ngelas semua. Piping untuk bagian intake udah pas nih. Tadi ukuran gua alhamdulillah ternyata pas. Jadi pas sudah dicantum udah oke. One piece doang bisa masuk langsung dari intercooler ke bagian intake. Nah, sekarang kita tinggal lanjutin ke piping yang bagian turbo. Nah, di bagian sini nih nggak ada yang mesti dilas karena kita manfaatin pakai two piece. Silicone hose-nya juga udah datang. Tapi pipingnya keduanya masih kepanjangan, jadi harus kita ukur-ukur dulu berapa yang harus dipotong. Ya, ini silicone hose rada ngumpet sih di dalam situ nantinya. Kita ukur aja dulu sekarang. Ya, akhirnya semua pipingnya udah kepasang nih di bagian yang kiri. Udah oke, lasannya tinggal dilanjutin doang. Bagian yang kanan nih pas banget. Tadi gue motong sekali doang, nggak pakai bolak-balik. Udah langsung pas dengan elbow silicone hose-nya yang 90 derajat, langsung masuk ke turbo. Dan kalau kita lihat dari bagian depan, simetris banget, kiri dan kanan sudutnya sama. Jadi kalau di Vertex kan lubang bagian sampingnya itu ada 2 ya. Kalau misalnya nggak sama, kiri kanan jadi ngerasa aneh gitu. Tapi ini udah sama. Yang pas di SR kemarin rada beda soalnya kiri kanan. Ini udah sama banget. Enak banget nih ngeliatnya sekarang. Udah ada piping keseluruhannya. Tapi masih harus balik lagi sekali ke Inspiration Motorsport karena mau ngelasin ngiterin yang tadi cuma dicantum doang, terus bikin flare di semua ujung pipanya biar nggak gampang copot nanti silicone hose-nya. Tapi karena udah sore, udah tutup kali nih Inspiration. Sekarang kita lanjut aja besok. Ya kebetulan banget sebelum kita bawa pipingnya ke bengkel untuk ngelanjutin lasnya, tadi pagi blow off gue udah sampai. Turbo Smart, gue pilih Turbo Smart karena biar matching sama wastegate-nya. Sebenarnya nggak harus matching sih, cuma keren aja gitu kalau sama kan. Warnanya juga sama, bentuknya keren banget, build quality-nya juga the best ya, dan pastinya suaranya juga enak banget. Dan Turbo Smart Indonesia dan Engine Plus Performance Parts lagi ngadain giveaway. Kaos ini nih, kaos yang gue pakai, keren banget sih kaosnya ini. Syaratnya kalian harus follow kedua account itu, Engine Plus Performance Parts dan Turbo Smart Indonesia, dan kalian harus jawab pertanyaan di postingan terakhir Engine Plus Performance Parts. Dan sebelum kita ke bengkel untuk ngelas si flange-nya ini, kita tandain dulu kira-kira di mana posisi blow off ini. Dan pastinya blow off ini cocok banget di piping yang baru kita buat kemarin. Langsung aja. Ya, jadi gue udah tahu mau di mana posisi si blow off-nya. Di posisi standarnya, di posisi awalnya bukan standarnya. Cuma ini karena kemarin wastegate-nya tuh blow off-nya itu kecil, lubangnya jadi jauh banget gedenya sama blow off yang baru. Cuma kurang lebih nanti posisinya kayak gini. Sekarang kita tandain aja langsung biar nanti bisa presisi. Ya, sekarang kita langsung aja kerjain semuanya, bikin flare dan ngelas-ngelas yang mesti dilas.
setirnya udah selesai juga. Flaringnya dan ngelasnya rapi banget sih Mas Yayo kalau ngelas. Dan gunanya flaring tuh kan dia jadi ada tonjolan nih, kalau kalian bisa lihat. Silikon hose-nya nanti jadi kuat banget gitu, nggak, kalau udah diklem udah nggak gampang copot. Dan ini untuk di bagian blow off-nya juga udah dibuat rapi banget, lubangnya juga udah digedein nih. Langsung aja kita bawa ke garasi. Ya, sekarang kita tinggal pasang semua piping ini. Untuk terakhir kalinya, nggak terakhir kalinya sih, pasti bakal banyak banget dilepasnya lagi. Mulai kita pasang dari yang bagian intake dulu, karena gue penasaran banget sama blow off-nya. Blow off-nya gimana ya kalau udah pasang. Bentuk blow off-nya keren banget soalnya, ini Turbo Smart. Dan yang keren ada o-ringnya. Jadi pastinya nggak perlu lem-lem, biasanya pakai lem-lem gitu. Blow off-nya. Wih. Keren banget nih. Sip. Sekarang kita pasang bagian yang turbo. Ya, akhirnya selesai juga fabrikasi piping intercoolernya. Gue bangga banget sih sama diri gue sendiri karena semua partsnya itu recycle. Bener-bener dari parts-parts yang tadinya ada di SR20, bahkan ada elbow yang kayaknya kemungkinan gue ambil dari salah satu mobil balap antara Zico atau Bimo, gue nggak tahu. Semoga udah nggak dipakai lagi tuh elbow. Intinya semuanya bisa rapi, bisa simetris kiri dan kanan. Blow off juga posisinya udah sesuai sama apa yang gue pengen dan bentuknya keren banget. Ini nanti akan nongol dikit dari lubang dari bumper, dan suaranya pasti kenceng banget karena nggak di dalam ruang mesin tapi di luar, benar-benar di luar. Dan untuk bagian las-lasannya juga rapih. Thank you banget Mas Yayo dari Inspiration Motorsport. Thank you juga Engine Plus Performance Part udah support sekali lagi untuk project ini. Ya, gue rasa cukup untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan fitting body kitnya. Habis itu kita copotin semua mesinnya, intercooler, semua yang berhubungan dengan mesin kita copotin lagi. Terus mobilnya kita bawa ke Platinum untuk dicat dan di fitting, final fitting keseluruhan bodinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.